adik-adik semua. Sebelum kita melanjutkan Bia online kita pagi ini, yuk kita lihat dulu kegiatan kakak-kakak pembina kita minggu lalu dan hasil karya teman-teman kita. Sekami ayah sekami, sekami ayah sekami, sekami ayah sekami, sekami ayah sekami, sekami na 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 na. Dari Sabang sampai Merauke kita satu Indonesia. Dari hulu sampai hilir satu alur misioner. Kita di sini bumi Borneo bersaudara dalam Yesus Tuhan kita. Halo adik-adik sekolah minggu, adik-adik temu minggu yang ada di Paroki Katedral Samarinda. Selamat pagi semuanya. Pastor harap adik-adik semuanya sehat, semuanya bahagia, dan semuanya bisa mengikuti misa dari rumahnya masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, minggu ini adalah minggu terakhir dari bulan Kitab Suci. Artinya apa? Kita mendalami iman kita dari Kitab Suci, bukunya Tuhan, itu sudah mulai minggu terakhir. Artinya kita setelah ini merenungkan sabda Tuhan dengan tema yang sesuai dengan minggu yang terakhir ini. Temanya itu apa? Temanya itu adalah cara hidup jemaat perdana. Cara hidup jemaat yang di awal-awal dulu mengikuti Yesus. Semoga cara hidup mereka menjadi cara hidup pastor, cara hidup adik-adik, cara hidup bapak mama, cara hidup adik kakak, dan cara hidup kita orang beriman. Oke, baiklah kalau begitu adik-adik. Sekarang duduk yang manis. Duduk yang manis, lalu ambil jarak, lalu kemudian tangannya dilipat. Kita mau berdoa sebelum kita memulai kegiatan ini ya. Sekarang semuanya bersiap. Ya, silakan. Pastor akan memimpin doa pembuka. Sudah siap ya semuanya? Kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Engkau masih membangunkan kami di pagi hari. Kami berterima kasih pula karena kami juga masih boleh hidup, masih boleh berjumpa dengan kedua orang tua, masih boleh berjumpa dengan teman-teman sekalian. Terlebih ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau memperbolehkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan mendapatkan pengajaran yang baik. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami boleh mendengarkannya dengan baik, mampu menangkap maknanya dengan baik, dan pada akhirnya kami boleh melakukan perintah-perintah-Mu. Berkatilah para pendamping, berkatilah teman-teman, berkatilah kami semua, agar di bulan Kitab Suci ini kami selalu berbuat baik kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bila kita saling berkumpul di dalam Tuhan, Kristus ada di tengah kita, kita jadi gereja. Kristus itu kepala kita, kita tubuhnya. Kita memang menjadi satu, namun macam ragam. Hai adik-adik sekalian di rumah, kalian pasti sudah dengar tadi apa yang sudah dibacakan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Kalian masih ingat apa tadi yang difirmankan? Oke, Kak Tanti akan mencoba mereview dan membahasakan supaya kalian lebih mengerti dengan bahasa gambar. Oke, kita akan mulai bercerita tentang cara hidup jemaat yang pertama. Oke. Nah, ketika mereka berkumpul, ya, ada suara tiupan angin yang kencang ya, sehingga membuat para murid berlari, mendengar, melihat, tercengang akan suara itu. Lalu setelah suara itu mereda, maka timbullah yang bernama lidah-lidah api, itu menghinggapi kepala-kepala mereka. Nah, kalian lihat, lidah-lidah seperti nyala api ini biasa kita sebut sebagai Roh Kudus. Nah, dahsyatnya Roh Kudus pada saat itu, para murid dan mereka yang dihinggapi oleh Roh Kudus ini bisa berbicara dengan bahasa mereka. Satu sama lain gak mengerti, tapi mereka tahu apa yang diucapkan. Nah, karena mereka ini bercerita tentang kebaikan Tuhan, yaitu bagaimana Yesus itu selama hidup, bagaimana dia memberikan mukjizat, memberikan cerita-cerita, perumpamaan, serta karya-karya yang ajaib, teladan-teladan, juga contoh-contoh kehidupan yang pada saat itu memang benar adanya dan mereka adalah saksi dari Yesus sendiri. Ya. Nah, Tuhan Yesus waktu itu sudah memperlihatkan semuanya dan mereka ini bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Jadi, pada saat itu tampillah yang bernama Petrus, salah satu murid Yesus. Nah, dia karena Roh Kudus menaungi, semangatnya berkobar-kobar untuk mengatakan hal-hal yang baik tentang Tuhan Yesus. Segalanya karena Petrus adalah murid Yesus yang setia. Ketika Petrus berkhotbah dan memberitakan kabar baik, banyak orang yang terkesima. Di situ, di ruangan ini, ada 30.000 orang yang mereka begitu takjub akan apa yang dikatakan Petrus tentang kebaikan Tuhan. Dan di saat itu juga, secara bersamaan, mereka ke-3.000 orang ini yang adalah asal muasal jemaat pertama itu memberanikan diri
menjadikan sebagai pengikut Kristus dengan cara dibaptis. Karena sudah dibaptis mereka tadi jemaat muasal, mereka itu sering melakukan yang namanya apa ini? Mereka beribadat seperti kita sekarang ketika hari Minggu. Nah, mereka berkumpul untuk melakukan perjamuan, memuji Tuhan, membagikan roti dan anggur, mengucap syukur atas apa yang mereka dapatkan. Ya, mereka juga berkumpul secara bersama-sama untuk menyatukan hati dan mewartakan kabar gembira. Ini adalah bagian dari yang namanya kebiasaan jemaat lama. Mereka senang sekali mendengarkan firman-firman atau bacaan-bacaan atau hukum Taurat atau apapun tentang kebaikan Tuhan. Dan mereka murid Yesus punya tulisan yang kita sering baca di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada 4 ya. Ada lagunya loh. Nah, kalian di rumah pasti sedang berkumandang tuh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Kisah Rasul bla bla bla. Ya, panjang kan itu lagunya. Yang jelas 4 penginjil itu adalah murid Yesus. Karena kebiasaan mereka mendengarkan firman. Lalu kebiasaan mereka yang lain adalah mereka selalu tolong menolong. Nah, kalian yang di rumah, ini hanya contoh gambar ya. Pasti kalian sering tolong menolong, tidak seperti yang di gambar ini. Kalau di gambar ini sepertinya sedang jatuh lalu ditolong ya. Kalian bisa tuh di rumah tolongin mama, tolongin papa, kakak atau adik ya, supaya kalian juga mengembangkan misi dari Tuhan, yaitu hidup tolong menolong. Kebiasaan jemaat masa lalu diterapkan di masa kini dan itu baik ya. Oke. Nah, ini juga kebiasaan jemaat lama yang sampai sekarang masih kita lakukan ya. Apakah ini? Ini simbol dari makanan. Ada buah di sini. Dan ini ada orang yang berkekurangan. So, jemaat lama itu selalu membagikan apa yang mereka punya. Yang mereka punya lebih untuk dibagikan kepada para miskin ya. Kaum yang tidak punya, yang kelaparan, yang kesusahan. Nah, seperti cerita Kak Tanti yang dulu, jangan pelit-pelit ya. Jadi anak Tuhan harus berbagi kepada sesama. Karena berkat yang kalian dapatkan itu Tuhan yang punya. Tuhan yang memberikan segala berkat untuk kalian dan harus kalian salurkan kepada saudara, kepada siapapun, kepada adik, kepada sama, bahkan musuh kalian. Jangan lupa itu ya. Nah, ini dia. Gambar apa ini ya? Nah, mungkin kalau tadi makanan, ini adalah pakaian. Kalau kalian punya lemari penuh berisi pakaian tidak guna, bolehlah kalian sumbang kepada mereka yang membutuhkan. Tidak perlu tunggu ada kebakaran ya baru sumbang-sumbang baju bekas. Kalian bisa kok titip ke yang namanya mungkin ada namanya yayasan yatim piatu, atau mungkin titip ke pastoran, titip ke susteran, atau hubungin paroki, ketua paroki, ketua lingkungan. Saya ingin menyumbangkan baju saya. Boleh loh. Atau kalian boleh tanya sama mama papa bagaimana caranya untuk mengurangi isi lemari kalian ya. Jangan lupa, tidak hanya pakaian ya, ini hanya simbol. Orang zaman dulu, jemaat zaman dulu itu suka berbagi. Jadi kalian yang sekarang
harus juga sering berbagi ya. Nah, oke, gambarnya sudah selesai. Inti dari cerita kali ini, Kak Tanti harapkan kalian di rumah itu mengimani apa yang Tuhan beri. Kalian tahu Tuhan Yesus sudah sangat amat baik kepada kita dengan Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, tapi Dia bangkit kembali untuk mewartakan bahwa Dia bangkit dalam kemuliaan. Dan kita tahu kebangkitannya itu merupakan hal yang paling fenomenal. 3 hari setelah Dia wafat, Dia bangkit. Nah, adik-adik, kalian ingat tema kali ini adalah apa yang harus kalian perbuat untuk gereja. Kalian masih kecil? Ya, tapi kalian sudah punya talenta dan bakat Tuhan sudah kasih. Sering-seringlah pergi ke gereja. Kalau masa pandemi begini, berarti kalian harus rajin ikut BIA online dari katedral. Ya, tiap minggu kakak-kakak pembina akan selalu mengirimkan video-video gerak lagu dan aktivitas untuk memberikan semangat kepada kalian supaya tetap fokus kepada Tuhan Yesus, firman-Nya dan pujiannya, supaya kalian tetap yakin jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik dan Yesus adalah seorang yang satu-satunya kalian kagumi dan kalian yakini keberadaannya. Selain ke gereja, nonton via online, kalian juga harus aktif tolong sesama, memberikan apapun yang kalian punya yang berlebih. Kalian punya makanan, kalian punya mainan, kalian punya baju-baju, atau kalian punya sesuatu yang memang berlebih, kalian bisa sebutkan, tapi katanya mungkin nggak dengar ya. Mungkin punya buku cerita, ya, buku cerita yang lama, mungkin boleh disumbangkan kepada yang membutuhkan. Yang teman-teman kita di pedalaman, itu mereka juga banyak yang membutuhkan ya. Dan setiap Paskah, pastor paroki juga mengingatkan supaya kita menyumbangkan apa yang kita punya untuk mereka yang berkekurangan. Ingat, rumah Tuhan membutuhkan kalian. Kalian sudah dipilih kemarin menjadi umat Allah dan kalian sudah dibaptis yang merupakan hak kerajaan surga. Jangan lupa kalian harus mewartakan Injil-Injil yang Tuhan sudah berikan dengan karya-karyanya yang ajaib ketika Dia masih hidup. Jadi, jangan lupa aktif di gereja, aktif di lingkungan, aktif sekolah minggu, tapi jangan lupa tetap rendah hati ya, tidak sombong, dan kasih itu yang utama. Oke? Selamat berhari Minggu. Jangan lupa senyum, karena senyum itu paling sederhana dan mendamaikan orang lain. Sampai jumpa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Waktunya berkreasi. Nah, hari ini kita akan membuat apa ya? Tadang! Nah,
membuat gelang cinta. Dan nanti depan gelang kalian kita akan menulis doa, derma, kurban, dan kesaksian. Oke, silakan ambil alat gambar kalian, alat mewarnai, gunting, dan ikuti tutorial berikut ini. Selamat berkreasi ya adik-adik. Na 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 na, wala yo oh oh, jalava. Na 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 na, wala yo oh oh, ha. Good fiber, good sensor, ha. Jika gagal hari ini kawan, santai saja esok masih ada. Terima semua dengan lapang dada. Anggap itu sukses yang tertunda. Jangan menyerah, jangan putus asa. Serahkan semua pada yang kuasa. Tetap melangkah dan gapai semua mimpi. Setiap masalah pasti punya makna indah. Santai saja, esok masih ada. Tetap melangkah, jangan putus asa. Serahkan semua pada yang kuasa. Setiap masalah pasti punya makna indah. Oh la 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 la, hidup ini indah. Oh yeah. Oh la 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 la, penuh dengan warna. Na 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 na. Oh la 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 la, hidup ini indah. Oh yeah. Oh la 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 la, penuh dengan warna. Yeah. Bila hidup ini indah, penuh dengan warna. Suka duka datang, silih berganti. Kadang ada suka dan juga ada duka. Nikmatilah semua, jangan putus asa. Karena hidup ini indah, penuh dengan warna. Suka duka datang, silih berganti. Baik adik-adik yang terkasih, setelah kita merenungkan bacaan tadi dari Kisah Para Rasul yang bercerita tentang jemaat perdana. Perdana itu artinya jemaat yang pertama. Mereka itu adalah yang mula-mula mengikuti Yesus. Jadi mereka itu awal sekali mengikuti Yesus, percaya dengan Yesus. Nah, sekarang kita lihat mereka itu buat apa saja. Rupa-rupanya jemaat yang di awal-awal itu, mereka itu saling berbagi. Kalau yang seorang punya uang, mereka semua kumpulkan uang itu, lalu kemudian membeli sesuatu untuk mereka dapat makan bersama. Kalau yang seorang itu punya beras atau punya gandum, itu dikumpulkan. Yang punya sayur dikumpulkan, yang punya apa saja menjadi milik bersama. Hidupnya itu saling memenuhi. Itu artinya apa? Kalau kita percaya kepada Yesus, kita juga harus bisa untuk saling memenuhi. Nah, sekarang kalau hidup kita di dunia ini bagaimana? Kalau kita hidup sehari-hari, kalau kita bangun pagi, kita berjumpa dengan orang tua, apa yang bisa kita berikan untuk orang tua? Untuk kita harus bisa bantu bapak, bantu ibu. Ya, kalau disuruh pertama-tama disuruh mandi ya mandi, disuruh belajar ya belajar. Kalau bisa bantu mengurusi yang lain, ya harus dibantu. Itu namanya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau di sekolah misalnya, atau di gereja misalnya dengan teman-teman, bagaimana orang yang percaya kepada Yesus? Ya harus saling membantu, saling memberi, saling berbagi. Teman-temannya tidak punya pulpen, temannya tidak bawa bekal, temannya tidak bawa alat-alat tulis misalnya. Ya sudah, kita yang punya lebih bisa saling berbagi. Begitulah cara hidup orang yang mengikuti Yesus.
Yesus saja memberikan dirinya untuk kita. Nah, kalau kita mengikuti Yesus, kita juga harus memberikan diri kita untuk kebahagiaan orang lain. Nah, itu artinya mengikuti Yesus. Nah, kira-kira adik-adik sanggup atau tidak berbagi kepada teman-temannya? Pastor yakin pasti semuanya sanggup. Tepuk tangan untuk semua yang sanggup. Ya, baik. Nah, pesannya begitu ya, adik. Nanti kalau pulang di rumah, kapan memulainya? Setelah pulang ini ya harus dibuat. Harus ingat Tuhan Yesus, harus ingat orang tua, ya harus berbuat ya. Itu saja pesan pastor. Berakhirnya bulan kitab suci ini bukan berarti kita berhenti baca kitab suci. Tetapi berakhirnya bulan kitab suci ini memberi semangat baru kepada kita supaya setelah ini kita rajin baca kitab suci ya. Baik, itu pesan dari pastor. Sehat selalu, rajin cuci tangan, rajin mandi, rajin makan sayur yang banyak biar sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, baik adik-adik, sekarang kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Sekarang kembali bersiap, duduk yang manis, tangannya dikatupkan, matanya ditutup. Sudah siap semua ya? Sekarang pastor pimpin dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang kami dengarkan. Dengan mengikuti Engkau, kami diajarkan untuk saling berbagi, saling melengkapi. Terima kasih atas ajaran-Mu yang mulia itu. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang mampu untuk saling berbagi. Mulai dari rumah kami, mulai dari sekolah kami. Buatlah hati kami untuk selalu siap berbagi apa saja yang kami miliki untuk menolong teman-teman, orang-orang di sekitar kami yang berkekurangan. Semoga dengan demikian kami menjumpai Engkau ya Tuhan Yesus di dalam diri teman-teman yang lemah, orang-orang yang sakit. Kami pun mampu membalas kasih-Mu itu. Berkatilah kami semua pada hari ini dan tambahkanlah semangat kami untuk membaca kitab suci. Dan kami pun semoga ditambahkan iman kami kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Adik-adik sekalian, seluruh niat baik dalam hatinya, seluruh setiap kegiatan, pekerjaan, belajar, dan hidup bersama orang tua dan teman, senantiasa dibimbing, dilindungi, dikuatkan dan dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai jumpa lagi.